Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Altan Motor lagi guys ya. Dan kali ini kita mau ngasih tips untuk memaksimalkan tenaga di motor Mio M3 ya, ataupun Mio 125, dan sekaligus cara mengatasi ataupun solusi roller Mio M3 yang sering kemakan ya, gampang sekali kemakan ataupun peang. Dan nanti kita bahas juga tentang permasalahan di persivity ya, karena untuk Mio yang 125 ini kapasitas 125 itu terlalu lembek ya guys. Oke, kali ini kita ke pembahasan roller dan rumah roller ya. Jadi seperti yang kita tahu ataupun teman-teman mekanik pasti udah paham ya. Jadi ketika untuk perbandingan masalah di CVT, jadi untuk Mio M3 itu sendiri kerusakan pada roller itu sangat yang paling parah ya, sampai menimbulkan kerusakan di roll besinya guys ya. Meskipun untuk semua motor juga kalau nggak ada perawatan berkala tetap aja ya, semua juga akan terkena besi seperti ini. Cuman untuk di Mio M3 itu sendiri durasinya ataupun jangka waktunya itu akan sangat cepat sekali untuk bisa menggerus roll besi ini guys ya. Jadi setelah kita analisa di bagian rumah rollernya, dan ternyata untuk di dinding rumah roller ini dia sangat tinggi ya. Jadi sebelumnya kan di bagian sini ya, ini udah kita kikis ya guys ya. Nanti untuk permasalahan ataupun cara mengikisnya nanti kita jabarkan ya. Jadi untuk di Mio M3 ini dinding bagian luar ataupun dinding pembatas roller itu sangat tinggi. Jadi jika dibandingkan untuk di Honda Beat apa saja ya, Beat karbo ataupun injeksi, dia dindingnya akan sangat kecil ya guys ya. Makanya untuk ketika pembongkaran CVT untuk motor-motor selain Mio M3 itu sangat sedikit peangnya, nggak sampai melukai besi ini ya, karena dia berhentinya itu dindingnya sangat kecil ya guys ya. Makanya kalau kita ukur kan dia akan masih cukup aman ya, masih agak keluar. Sedangkan di Mio M3 ini berhentinya pun pas sekali di dindingnya full ya. Nah kalau kita ukurkan dia sama jaraknya, karena sebelumnya dia dibatasin ya guys ya dindingnya. Jadi solusinya jalur ya roller ini kita buat landai ya. Jadi akan kita gerus, dan ini udah kita gerus ya, nanti kita jabarkan caranya seperti apa. Jadi supaya dia landai, jadi otomatis ketika roller ini terlontar dia nggak akan nabrak dinding ini ya, nggak ketabrak terus, karena untuk di kapasitas mesinnya yang udah 125 udah bisa dipastikan akan sangat kencang ya lontarannya ya. Makanya kalau masih standar cepat sekali dia akan terkena di bagian roller ini. Pasti kalau teman-teman mekanik lebih paham. Jadi caranya untuk mengikis ataupun melandaikan jalur roller ini ya, kita gunakan bekas stang serre ya guys ya. Jadi stang serre apa aja yang penting dia posisinya pas ya dengan jalur roller itu. Jadi nanti bisa teman-teman lihat dulu ya. Jadi ini kita potong, dan di bagian dalamnya juga kita gerinda ya, supaya agak lebih runcing lagi di bagian ujungnya seperti ini ya. Lalu cara kerjanya seperti ini, kita pasang rollernya lalu kita gerus ya guys ya, dia akan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya video-video di tutorial lainnya ya tentang penggerusan di rumah roller. Jadi nanti sesudah jalur ini landai, otomatis roller ini nggak akan menabrak dinding lagi ya. Jadi akan terus ke atas sampai puncaknya ya, intinya seperti itu. Dan secara langsung ini akan mempengaruhi di top speed si motor ini sendiri ya, karena kan secara nggak langsung ini ketika lontarannya semakin tinggi otomatis akan merubah perbandingan rasio ya, ataupun di depan ini kan di puli depan akan semakin besar dan belakang kecil ya. Jadi otomatis untuk memutar ban belakang satu putaran penuh itu akan membutuhkan waktu yang sangat cepat ya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi akan pengaruh di bagian top speed. Jadi sekaligus untuk mengurangi resiko roller ini akan tergerus di bagian roll besinya ya. Karena untuk Mio M3 itu ataupun Mio 125 itu sudah bisa dipastikan kalau kita bongkar pasti kemakannya akan sangat parah ya. Oke, jadi caranya teman-teman tempelin roller lalu digerus ya. Ini kan udah kita gerus, sampai ya intinya landai lah, nggak ada dinding pembatas lagi ya. Dan sekarang kita ke proses pengamplasannya ya, ataupun supaya agak lebih halus sedikit lah. Dan untuk sempurna pun nggak mungkin ya guys ya, karena ini kan prosesnya manual, bukan menggunakan alat ataupun mesin ya. Jadi langsung aja kita rapihkan dulu ya.
Oke, ini jadi kita haluskan sedikit ya dengan bantuan roller yang udah kita lilit amplas seperti ini. Lalu kita gosokinnya di bagian ini. Jadi lakukan untuk semuanya. Jadi masalah penggerusan nggak kita tutorialin ya guys ya, pasti teman-teman paham, dan lagian juga udah banyak tutorial ya tentang penggerusan di rumah roller. Jadi ini hanya proses perataannya aja dan penghalusannya. Jadi kita lilitin. Jadi untuk meratakan pertama kali gunakan yang agak kasar ya, supaya terlihat sedikit rata, ataupun landainya nggak kasar. Oke, seperti itu aja ya tutorial singkatnya, dan ini udah kita lakukan proses perataan dan penghalusan ya lumayan lah, semaksimal mungkin lah pokoknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian platnya ya, karena di bagian plat juga sering terjadi oblak. Oke, kita ke bagian platnya ya. Jadi plat ini kita pasang dulu tapernya, lalu kita masukin di rumah roller dan kita ukur jedahnya ya, karena kalau jedahnya udah terlalu banyak itu akan timbul suara kasar ya, ataupun beletak-beletak. Seperti ini kan udah jauh ya jarak renggangnya. Jadi ini mungkin akan kita ganjal di bagian sini guys ya. Jadi kita gunakan bekas kaleng, kita lilitin lalu kita pasang di sini ya. Kaleng bekas ini kita gunting ya, jadi sesuaikan dengan siringan ini di jalur ini guys. Kita potong dulu. Oke, ini udah kita potong sesuaikan dengan jalur yang di siringan ini guys ya. Lalu kita masukin, coba kita ganjel. Sisipkan ya seperti ini. Kita masukin di platnya. Sekarang kita ukur di rumahan rollernya ya. Oke, udah jedanya udah nggak terlalu banyak lagi ya. Oke, sekarang kita rakit, kita pasang rollernya. Dan di bagian ini kita kasih gemuk ya, gemuk yang khusus CVT. Untuk di Yamaha arah panbel udah ada panahnya guys ya, jadi arah ke depan. Untuk di Mio M3 ada ring tipis ya, jadi masuk ke sela sini. Baru yang di bagian kipas, puli kipas ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian Persivity. Tapi untuk bawaan dari Mio M3 ini, Persivity-nya bisa dibilang kapasitas mesin yang 125 ini pernya sangat lembut ya guys ya, sangat lembek sekali. Jadi kita mau ganti dengan Persivity punya Honda Beat ya, yang sedikit lebih panjang ya guys ya. Sedangkan ini yang bawaan kan agak pendek dan ini agak lebih tinggi. Dan kalau kita tekan seperti ini dia agak keras sedikit ya. Dan berikut dudukan platnya ya, sekalian kita pasang karena nanti mau kita ganjal pelor ya di bagian pulinya, bagian bawahnya ya, supaya dia lebih fleksibel. Oke, jadi di bagian sini nanti kita isi dengan pelor ya, secara penuh, yaitu pelor ukuran 3/16 lah, ataupun kalau teman-teman nyari di bengkel sepeda biasanya dia untuk pelor bagian roda depan ya, karena yang agak kecil, bukan yang di komstir, karena kalau di komstir dia lebih kecil lagi dia.
Oke, jadi ini untuk ukuran pelornya ya. Jadi kalau di bengkel sepeda dia ukuran ban depan sepeda ya, sepeda kecil biasanya. Oke, jadi dalam pemilihan pelor agar lebih hati-hati ya guys ya. Jadi sebisa mungkin kita ukur dulu. Jadi ini kita masukin agar lancar ya pergerakannya. Seperti ini. Jangan sampai besi sama besi bersinggungan karena itu nggak akan efektif. Makanya kita beli per ini sekalian dengan plat dudukannya ya, dudukan per ya. Oke, lalu kita pasang. Dan di kampas gandanya, kalau untuk bawaan Mio M3 ada ininya ya, sarung yang warna hitam ataupun yang berbahan plastik. Jadi ini nggak usah kita pasang, karena kalau kita paskan dengan di bagian rumah gandanya dia udah pas ya, udah presisi, jadi nggak perlu. Karena kalau mau kita pasang juga di bagian sini bawahnya nanti akan kita potong. Jadi supaya nggak terlalu ribet nggak usah kita pasang ya bagian atas. Jadi langsung kita pasang. Oke, nanti kita kencangkan lagi. Nah, jadi agar pergerakannya dia lebih fleksibel ya untuk pemasangan di pelor di dudukan per ya guys ya. Karena puli ini kan nantinya akan bergeser. Jadi agar lebih elastis, lebih fleksibel. Oke, mungkin seperti itu aja ya tips ataupun solusi permasalahan di Mio M3 dari kita setting di bagian roman roller ya, supaya roller itu nggak gampang rusak ataupun nggak gampang peyang, dan sedikit kita ganti dengan versi VT Honda Beat ya guys ya, supaya lebih maksimal lagi ataupun lebih mantap lagi ya tenaganya ya. Jadi untuk rasanya seperti apa, silakan teman-teman coba sendiri ataupun praktekin sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Oke, cukup sampai di sini, dan sekali lagi ditunggu subscribe-nya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini guys ya, dan diklik loncengnya biar selalu update video saya terbaru. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.